Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ke salah satu pemain PJ Satya Rimba ya lur. Namanya Rafin Mahesa, yang rumahnya ada di Tumpang, Kelurahan Mojo Andong, Kabupaten Boyolali. Nah, ini Rafin Mahesa ini di samping pelatih, dia juga pemain. Dia sebenarnya sangat profesional sekali. Ini pangkatnya itu dia pelatih lur, pelatih dari PJ Satya Rimba. Oke lur, ikuti perjalanan kami. Kita akan jalan ke sana. Oke lur, kita sudah sampai di tempatnya Mas Rafin Mahesa. Nah ini Mas Rafin Mahesa ini yang sudah saya bilang tadi, perkembangan kesenian gedruk itu ya tadi ya lur. Karena Mas Rafin Mahesa itu setahu saya seorang pelatih. Pelatih itu di sebelah rumah. Itu kan ada pekarangan kosong tuh. Itu melatihnya di situ, dan anak-anak PJ Satya Rimba sendiri itu juga setiap malam minggu ya Mas ya. Iya. Setiap malam minggu itu berlatih wajib. Nah ini Mas Rafin Mahesa ini biasanya kalau yang untuk tampilan-tampilan itu biasanya menjadi leak. Ini orangnya menjadi leak. Kalau seperti ini ganteng ya lur. Paling ganteng ini. Wow. Ini paling ganteng ini Mas Rafin ini. Nah, kita akan bincang-bincang lor, bincang-bincang soal kesenian itu tadi. Karena sudah terlalu lama kita hanya ngonten soal pentas, soal apa lah. Ini kali ini saya pernah janji saya akan mengenalkan pada semua subscriber dan pemirsa tentang satu-satu pemain PJ Satya Rimba. Tentu saja kita awal dari atas ya, awal dari atas, yaitu dari sang pelatih ini. Nanti ada juga para suhu, ada juga, tapi Mas Rafin ini juga di samping ini istimewanya suhu, pelatih, juga senior, tapi masih main. Itu multi talenta ini. Kita tanya ya loh, bagaimana perkembangannya. Nah ini Mas, sudah berapa tahun PJ Satya Rimba atau PSR berdiri Mas? Ya kurang lebih itu 3,5 tahun. 3,5 tahun? 3,5 tahun, karena itu kan terhalang sama corona itu kan 2 tahun. Nah, ini pertama itu pembukaan peresmian PJ Satya Rimba itu awal corona masuk ke Indonesia. Tepatnya tanggal 29 Maret kalau nggak salah. 29 Maret mulai berdiri PSR? Belum itu. Oh belum? Itu maksudnya peresmian. Kalau berdirinya udah lama. Maksudnya PSR loh? Iya PSR. Berarti berdiri sudah lama. Tapi itu masih, kalau sudah 3 tahun itu anggota yang masih kecil-kecil itu? Ini yang anggota kecil-kecil itu anggota baru semua. Oh, yang masih SMP itu ya? Iya. Masih SMP. Dulunya sih sebelum peresmian itu sudah pernah main Kafridi dan pasar Kacangan. Gini, apa yang dikuasai Mas Rafin ini tentang tari Mas? Apa semua menguasai? Apa hanya berapa saja yang menguasai? Ya alhamdulillah kalau tarian itu ya di sini kan ada tari topeng ireng, ada tari buta gedruk,
ada tarian jaranan Wiroyudo, Nah, jaranan klasik juga ada, nah. terus leak Bali. Ya alhamdulillah itu semuanya bisa. Semua bisa. Semua bisa. Tapi saya kira tidak semua pemain bisa ya Iya. menguasai. Karena setahu saya kalau Lea ini ya saya sih baru 1 bulan ya. Itu Lea kan cuma sampean dewi Iya. yang masih menguasai. Tapi apakah benar-benar ini pakaian Lea itu juga dari Bali? Kalau pakaian leak Maksudnya itu, belinya itu? ini yang ini dari Temanggung. Oh, ini dari Temanggung. Dari Temanggung, kalau enggak Tuntang. Oh. Ya, ini ada Kalau topeng itu leaknya ini. pakaian itu yang riuk-riuk itu. Ini ada topengnya. Yang buat kalau nggak salah itu Mas Dani, teman kita sendiri. Oh, dari Temanggung itu. Ya, Mas Dani. Tapi harganya mahal itu ya. Ya Kayak gini. sekitar 2,5 juta. 2,5 juta gini tak? Itu komplit. Oh, komplit. Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya ini. Dollar 2,5 juta belum sepenuhnya. Itu baru pakaian Lea saja. Topeng sama rambut. Masih topeng sama rambut itu. Belum khusus. Belum ususnya, belum kukunya, belum wah. Baju. Kalau dibandingkan kan yang namanya seni itu budaya itu mahal harganya. Bener yang bilang orang ya, wong seneng larang regane. Tapi saya lihat PSR itu ceria-ceria saja ya. Ini loh. Ini namanya apa ini Mas? Leak Bali Rangda. Nah, ini Lea Rangda. Rangda ini ya. Rangda Lea Bali lor. Terus kalau ada itu namanya apa jeneng iki? Ya. Kayak sing nggo Wiroyudo itu ya. Ya. Iki lor. Memang jiwa seni itu mahal harganya lor. Itu lihat rumahnya dipenuhi dengan keris. Kita bayangkan kalau keris satu itu nominalnya berapa, itu sudah banyak sekali. Ini kekayaan budaya yang luar biasa. Kalau kita kalkulasi modal sama sekali nggak masuk akal. Bisa kita bayangkan ya, hanya segini saja harganya 2,5 juta. Belum itu keris-kerisnya, belum pakaian-pakaian itu semua terbuat dari kulit asli. Semua dari kulit asli. Ini leaknya, ada gedruknya. Padahal kalau gedruk itu saja sudah berapa itu harganya nilainya. Itu kalau kita kalkulasi, kalau kita itu memang nggak hobi, kita nggak berjiwa seni, itu mengeluarkan uang seperti itu. Kalau saya ampun lor, karena saya nggak bisa nari ya. Kita nggak bisa nari. Loh. Ini nih. Ya, kalau itu namanya apa Mas Rafin itu? Itu namanya apa itu? Kalau ini namanya badong. Sedak ya Mas. Ini Sayap. sayap, badong atau badong Wiroyudo. Nah ini badong Wiroyudo. Ini harganya juga agak sedikit, ini kulit semua masalahnya ini. Murah ini. Murah ya jutaan lah Mas. Nah ini cuma 1,5 juta. Loh. Cuma 1,5 juta satunya loh. Nah ini ada ini pakaian ini juga ini juga toy gedruk ya. Jaran. Jaran Wiroyudo. Jaran Wiroyudo. Nah, ini jarannya, ini ada tulisannya Raden Mahesa. Raden Mahesa. Karena yang punya ini namanya Rafin Mahesa. Ini KTM. Ketimbang laku. Numpak jaran. Ini jarannya tinggal laku. Nah, ini ada gedruk juga. Ini topeng gedruk. Ini jenenge badong ya Mas? Apa jenenge? Blegor. Blegor ini lor. Nah, Blegor. Ini Blegor. Nah ini kita cerita masalah ini juga murah ini. Topengnya itu cuma 850.
Cuma 850.000. Itu cuma satu blegor. Seragamnya 1 juta. Jadi kalau untuk sendiri itu satu gedruk kita kalkulasi itu lebih dari 3 juta. Satu loh ya. Satu pakaian itu lebih dari 3 juta. Itu kita bayangkan loh. Kalau orang awam itu kalau orang yang berpikiran enggak seni itu enggak mungkin berani korban seperti itu, enggak mungkin loh. Nah, jadi kadang kita enggak memperhatikan masalah ekonomi, kadang seperti itu enggak memperhatikan karena seneng. Seperti yang saya jelaskan tadi loh. Nih, harga keris itu loh. Darah-darah loh. Ini cuma buat koleksi, enggak buat seperti dukun-dukun yang berkedok agama. Itu enggak, itu cuma koleksi. Ya, yang sebenarnya memang seharusnya memang koleksi ya loh, tapi nilainya loh. Tapi garis miring ini bukan keris petir loh. Bukan keris petir ini. Ini maaf ini Mas Radival. Ini bukan keris petir loh ya. Ini keris cuma untuk koleksi. Dan ini kesenian ini untuk menghibur masyarakat. Karena istilah Jawanya itu nguri-uri budaya Jawi. Itu seperti itu. Jadi kita enggak bermain untuk mencari uang itu sama sekali enggak. Jangan sampai seperti itu. Karena grup kita adalah grup kesenian yang jelas yang penting seni ya Mas Rafin ya. Penting seni. Nih Mas Rafin barangkali mau pesan buat masyarakat. Ya, pesan untuk masyarakat ya, jangan pernah meninggalkan budaya yang udah pernah ada. Aja lah, pokoknya diteruske lah nguri-nguri budaya Jawane. Wong Jawa iku kudu ketok Jawa. Betul banget. Ya mungkin kali ada yang mau nyewa seragam jaranan, seragam gedruk, topeng ireng dan lain sebagainya, mungkin bisa hubungi saya. Nanti ada ini nomor sini. Hubungi di sini ya. Nah, ini ada nomornya nanti. Itu Mas. Kalau kesurupan, iya. Kalau kesurupan, terus dengan menyan sendiri, terus saya sendiri kalau pas di kalangan itu apakah bisa kesurupan apa enggak? Gitu. Ya, Jelaskan Mas. Kan juga bisa sih, bisa, tapi kan itu kan juga menggunakan fokus. Jadi kita itu harus fokus. Nah kan mata batin kan belum terbuka. Kecuali mata batin sudah terbuka, itu langsung kesenggol pemain. Kalau mata batin sudah terbuka itu bisa langsung kesurupan. Oh gitu ya. Jadi itu melihat dari mata batin kita sudah terbuka atau belum gitu. Nah terus ini, kalau yang kesurupan rata-rata ada yang dicambuk baru bisa disadarkan, terus dari blegor sendiri, terus dari kalau topeng ireng itu namanya kuluk ya. Kuluk. Nah itu memang asal usulnya dari situ apa gimana kok pakai dipancing seperti itu? Ya kalau asal usulnya ya dari situ, mungkin itu dari barang yang dibawa pribadi kan gitu. Contohnya saya sendiri kalau main ini leak Bali ini ya udah pakai leak Bali ini. Kalau lagi main jaran ya pakai jaran ini. Kalau gedor ya, untuk gedruk ini ya pakai ini. Ya enggak cuma saya, kalau yang lain pun juga di sana. Di sana Res. Soalnya ini yang udah dituakan. Contohnya seperti sebelum main kan ada upacara dulu. Iya. Upacara kan pasti ada ini, enggak ada ini. Itu mengundang gitu ya. Itu ya
sebenarnya bukan mengundang, itu kita minta izin. Oh, Kita minta izin dari ya yang di atas, kita minta izin, juga minta izin tempat untuk para sesepuh dan yang danyangnya dari situ, dari desa yang mau kita buat main, kan kita minta izin dulu. Contohnya seperti, masa kita bertamu kok nggak izin, kan gitu Pak. Kita bertamu kan maksudnya nggak izin ya, lebih baik kan kita izin gitu. terus ada ini tentang dupo. Ini tentang dupo ini, apakah kalau ada orang bilang katanya itu adalah makanannya, nah itu Ya gimana sih Pak, kalau makhluk halus atau bukan, ada yang minta kemenyan, minta dupa, menyan lidi ini kan, itu kan tergantung masing-masing. Kalau saya dibilang wah dupo itu kayak dukun aja pakai dupo kan gitu. Kalau saya pribadi enggak, dupo ini buat keseharianku. tapi kalau misalnya yang menjadi keanehan itu adalah kemarin itu pertama saya lihat makan beling atau makan neon itu, terus kok ada yang lebih ekstrim lagi makan gelas coklat itu. Sadar enggak itu sebenarnya? Ya, sebenarnya sih kita nggak sadar. Ya ada yang kalau mungkin itu ada gimana ya, banyak sih yang nanya ke aku, nanyain kalau makan bola neon, makan gelas itu larinya kemana, kok lambungnya nggak sobek kan gitu. Nah itu kan kalau aku sendiri sih ya nggak sadar, itu udah yang lain. Nah kalau biasanya aku punya temen di Ngampel, Boyolali kota sana sama Jawa Timur, itu setiap kalau makan lampu, makan beling itu dia kalau mau main udah punya ayam 2, nanti ditaruh di rumah. Jadi yang mati itu ayamnya, jadi dikirim lewat ayamnya gitu. Kan itu aneh juga, itu aneh. Kalau waktu makan neon itu kan mungkin ya cuma bahayanya itu nanti kalau yang nggak punya ilmu seperti itu kena ya. Ya contohnya ini ya. Kemarin kan baru kemarin ini nggak apa. Nah ya itu kan Nggak apa-apa. Nah, kan kemarin kan makan gelas berapa? Makan gelas lur. Jadi saya takutnya itu juga luka, ternyata juga enggak. Ini kehebatannya Piju Satyarimba seperti itu. Jadi pertanyaan saya ya seperti itu. Ya ini sudah dijawab. Kalau mau lihat yang atraksi makan gelas, makan apa itu api, itu bisa dilihat di channel di bawah ini. Bisa ditelusuri yang mana sih kalau makan gelas seperti apa sih, bisa ditelusuri di channel di bawah. Banyak lor channel pas makan lampu itu ada, terus yang makan gelas ada, makan ayam kemarin itu juga ada, itu yang makan ayam hidup itu. Ternyata setelah setelah sadar itu juga enggak lor, seperti orang biasa saja. Bahkan kemarin itu waktu makan sajen itu ya itu penonton apa ya yang di depan itu loh Mas. Iya, juga dikasih. Tapi makannya banyak banget. Setelah sadar lor, tak demek itu, saya pegang perutnya, gimana udah kenyang? Pak ngelehne aja. Kuwi lho sekarang lho kayak penonton kayak Bandung. Itu ternyata ya lor, kalau untuk secara pribadi untuk normal gitu ya mungkin enggak terasa, tapi itu adalah kenyataan yang ada seperti itu.
Jadi seperti makan beling, api. Terus ini kalau Mas Rafin itu saya lihat ya api juga mau, beling juga mau. Mungkin kalau yang lain itu saya belum pernah lihat, tapi ya baru kali ini mungkin tingkatan ilmunya lebih tinggi dari ya enggak, tingkatan ilmunya lebih tinggi. Yang penting kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Iya. Yang pastikan itu. Ya, bukan dari orang lain. Kita punyanya Allah ya mintanya ya kepada yang di atas gitu. Kita minta perlindungan supaya tampil itu diberi keselamatan, tidak ada halangan apa-apa. Ya alhamdulillah sampai saat ini ya nggak ada halangan apapun. Setiap tampil itu nggak ada halangan apapun. Ya itu. Jadi kalau masalah reog itu sekedar sekedar hiburan, tapi juga bukan maksudnya bukan klenik, bukan apa ya? Bukan klenik loh. Bukan klenik. Itu karena kesenian, seni, budaya. Memang Indonesia itu kaya akan budaya. Seperti reog, seperti apa itu kalau di Purworejo ada yang namanya apa jenenge Mas? Ndolala. Itu ndolala itu sama. Sama juga. Bisa kesurupan, bisa makan beling itu cewek-cewek itu. Aku sering lihat YouTube itu ndolala itu Purworejo itu. Kita kan itu kan cuma debus. Sebenarnya debus. Bisa mengalihkan barang apapun di bukan ya, ilmu sihir ya, tapi kita debus ya, seperti Banten itu ya. Banten itu juga debus, itu juga rata-rata orang pondok semua itu loh. Seperti rodat ya Mas. Rodat di sini juga. Rodat, debus itu juga rata-rata juga orang pondok juga itu. Jadi bukan kita itu ajaran sesat menurut ikut ajaran sesat itu tidak. Itu karena budaya tetap dilindungi. Seni budaya Indonesia tetap dilindungi. Gitu ya keterangan tadi. Nanti kapan-kapan kita ngobrol yang lain. Jangan tinggalkan channel ini. Yang jelas kita akan menampilkan yang lebih seru. Masih ada selanjutnya. Bincang-bincang yang lebih seru lagi masih ada, ikuti, jangan lupa. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke, untuk mendukung Biji Satya Rimba, oke? Sip. Itu tadi ya lor, bincang-bincang kita dengan Mas Rafin Mahesa. Beliau ada seorang pelatih, juga seorang pembina yang luar biasa karena tidak memungut biaya sepeser pun. Anak-anak itu dididik setiap malam, bahkan satu minggu setiap malam minggu. Kadang kalau pas mau main itu saya lihat grupnya itu hampir setiap malam di sebelah rumahnya Mas Rafin ini. Dan beliau ini tidak pernah memungut biaya sepeser pun ya. Saya kira cukup sekian dulu. Saya akhiri di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.